Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan kita diambil dari Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita memakan makanan yang tidak berbumbu dan tidak ditaruh garam? Bagaimana rasanya? Tentu hambar dan tidak enak, bukan? Ternyata bumbu juga ada dalam dua jenis. Ada bumbu yang alami yang berasal dari bahan-bahan alami. Meskipun dikonsumsi oleh tubuh, tentu tidak berbahaya bagi tubuh. Namun ada pula yang terbuat dari bumbu yang tidak alami, sintetis dan kimiawi. Jika dikonsumsi makanan, ini tentu berbahaya bagi tubuh kita, meskipun terkadang rasanya enak. Saudaraku, tidak jauh berbeda dengan makanan. Perkataan juga bisa demikian. Kata-kata bisa juga terasa hambar, tergantung bagaimana kita memberi bumbunya. Itulah yang disebutkan dalam nats kita hari ini. Perkataan yang kita ucapkan seharusnya memberi dampak yang baik bagi orang lain, tidak terasa hambar. Dan kalaupun perkataan ini diucapkan, tentu tidak membuat orang sakit hati. Perkataan yang baik tentunya bisa membangun, diucapkan dengan penuh kasih, yang diucapkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi tentu ada juga perkataan yang dibumbui dengan hal-hal yang negatif. Misalnya berdusta, berbohong, melebih-lebihkan, dan juga mengandung penuh kebencian dan lain sebagainya. Karena perkataan yang sering kita dengar akan membentuk integritas ataupun kepercayaan diri kita. Jadi sebagai orang Kristen, kita diajari supaya kita mengucapkan kata-kata yang penuh kasih, tidak hambar, dan memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita ucapkan. Ada sebuah ilustrasi tentang perkataan yang membangun seseorang belajar dari ilustrasi elang dan ayam. Suatu hari seorang petani menemukan telur burung elang. Setelah dibawa pulang, sang petani meletakkan telur burung elang itu di kandang ayam bersama telur ayam yang lainnya. Beberapa hari kemudian telur elang itu menetas. Si elang kecil tumbuh dan menikmati dunia sekitarnya. Dia berjalan seperti induknya si ayam, mematuk-matuk makanan seperti saudara-saudaranya, dan bermain dengan ayam-ayam yang lainnya. Sewaktu ayam itu sudah menjadi tua, dia melongok ke atas langit dan melihat ada sebuah makhluk terbang membelah langit dengan gegahnya. Kemudian elang tua itu berkata kepada saudaranya, "Makhluk apakah itu?" Temannya menjawab, "Oh itu adalah raja dari segala burung. Namanya burung elang. Kita hanyalah seekor ayam, tidak mungkin kita dapat terbang seperti itu." Sehingga hingga akhir ajalnya, elang itu mati sebagai seekor ayam, karena dia tidak tahu dan dia diasuh oleh ayam. Tapi dia adalah seekor elang. Saudaraku, dari renungan ini dan dari ilustrasi ini, kita diingatkan kembali untuk memperhatikan perkataan kita. Apakah kita telah menggunakan kata-kata dengan baik atau malah sebaiknya? Kata-kata kita terasa hambar, tidak membawa dampak apa-apa bagi yang mendengarnya, atau bahkan lebih sering terdengar hanya kesia-siaan. Terkadang perkataan itu juga membentuk integritas kita ataupun rasa kepercayaan diri kita, sama seperti elang dan ayam yang disebutkan di cerita di atas. Meskipun elang itu adalah seekor elang, tapi karena dia sering disebut sebagai seekor ayam, maka dia hanya bertindak sebagai seekor ayam. Sementara dia adalah seekor elang yang seharusnya bisa terbang dengan gagahnya di atas awan. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita mengatakan kebenaran firman Tuhan, menyuarakan suara kenabian. Yang kita sampaikan adalah kehendak Tuhan.
Dan dari setiap perkataan itu, kita menjadi berkat bagi orang lain. Seorang Kristen harus berpikir bagaimana kita harus memberi jawab kepada setiap orang, yaitu dengan kata-kata yang senantiasa penuh kasih, yang hendak membangun dan untuk meneduhkan suasana, sehingga perkataan kita tidak menjadi hambar dan boleh berguna menjadi yang terbaik bagi kehidupan kita. Biarlah kasih Tuhan yang mengajari kita untuk berkata-kata dengan penuh kebenaran, sehingga itu membentuk menjadi suatu kepribadian dalam hidup kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang senantiasa penuh kasih, tidak hambar, dan diberkati Tuhan sehingga bisa membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami dan temani kami, sehingga setiap perkataan yang kami ucapkan bisa membangun orang lain dan bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.